Dengan data apa BKR menelisik kasus-kasus korupsi dan kebijakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Bersama saya Budi WKR, Wahana Kedaulatan Rakyat di channel Wong Kutha Miring Demangan, Kota Madiun. Saudara-saudara, banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Sejauh mana sih LSM WKR punya data dan bagaimana bentuknya? Terutama dalam mengkritisi kasus-kasus korupsi maupun lelang. Sebagaimana LSM yang menjadi alat kontrol publik, memang harus memiliki data, sehingga tidak asal bicara yang dapat menjadikan bumerang bagi LSM itu sendiri jika tidak dapat menunjukkan data yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kami bersyukur bahwa tahun 2012 WKR berkesempatan mengikuti pelatihan monitoring pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh ICW Indonesia Corruption Watch bersama USAID, lembaga donor dari Amerika. Selama 4 bulan, tim WKR dilatih untuk pengawasan atau monitoring. Tentu saja tidak semua lembaga dapat berkesempatan mengikuti pelatihan yang demikian ini melalui seleksi, terutama integritas. Nah, bagaimana bentuk data yang bisa kita sharekan kepada publik? Kita akan menunjukkan kepada publik sehingga semua kita bisa belajar bersama untuk bersama-sama mengontrol tentang kebijakan atau lelang pengadaan barang dan jasa ini. Data ini kami input dari data lelang secara elektronik yang kemudian kita masukkan dalam tools, sehingga kita tahu nomor lelangnya berapa, jenis pekerjaannya apa, dari SKPD mana, berapa pagunya, berapa nilai kontraknya, siapa pemenangnya, asal dari mana, berapa turun penawarannya, berapa yang ikut lelang, dan sebagainya. Saudara-saudara, WKR telah mengambil spesialis monitoring pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kenapa? Praktek korupsi berdasarkan data dari KPK, 70% bersumber dari pengadaan atau lelang. Di pengadaan atau lelang inilah sumber kolusi nepotisme dimulai. Misalnya dengan pengondisian untuk menentukan pemenang. Namun dengan seiring perkembangan waktu, lelang yang semula secara konvensional kini dengan cara elektronik, sehingga publik bisa melihat dari data elektronik tersebut. Namun permasalahannya, apakah setiap orang setelah mengetahui dari elektronik itu bisa membaca, kemudian bisa menguraikan? Sama seperti dokumen APBD. Dokumen APBD itu dokumen yang tidak boleh disembunyikan, dokumen publik yang harus di-share ke publik. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap publik, setiap orang dengan membaca dokumen APBD itu bisa mengurai secara gamblang? Itu yang menjadi permasalahan kita selama ini. Kita tunjukkan sehingga publik biar tahu bagaimana toolnya WKR dalam rangka
bisa memonitoring sekecil apapun, bisa dengan data ini kita lihat. Nah, ini saudara-saudara, bentuk tool kami dalam rangka untuk monitoring pengadaan barang dan jasa. Ini saya ambil sampling ya, seperti ini ya, kita besarkan ya. Jadi di sana ada nih nomor lelangnya berapa, kemudian nama pekerjaan, misalnya di sini pengawasan pondok lansia. Nah, terus kemudian dari dinas mana, awal lelangnya kapan, kemudian akhir lelangnya, tanggal kontraknya, pagunya berapa, nilainya di sana ya, nilai kontraknya, pemenangnya mana, nama PT-nya apa, asalnya dari mana, jumlah peserta lelang berapa, nilai penawarannya berapa, HPS-nya berapa, selisih harga penawaran berapa, turun berapa. Nah, ini misalnya turun 18 atau 9 atau 7. Nah, ini saudara-saudara yang bisa kita tunjukkan bagaimana kita bisa mengkritisi, bisa melihat tentang lelang. Kami lelang ini kita amati dari beberapa daerah ya, selain Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Magetan minus Pacitan ya, misalnya seperti ini ya, nomor lelangnya, kemudian pembangunan pondok lansia oleh dinas mana, nilainya berapa, ini menunjukkan nilai pagunya, harga perkiraan sendiri berapa, nilai kontraknya berapa, pemenang lelangnya, misalnya ini Cipta Niaga Abadi ya, CV dari Kota Madiun. Pada saat itu jumlah peserta lelangnya berapa, 86, kemudian nilai penawarannya 9,4 miliar. Nah, ini 90%, 11. Kemudian artinya turun 9,89%. Terus kalau konstruksi 1, kalau non konstruksi 0. Inilah saudara-saudara yang bisa kita sampaikan kepada publik. Kita sama-sama belajar dalam rangka memonitoring agar pencegahan korupsi yang ada di daerah bisa berkurang, syukur-syukur bisa zero corruption. Dan itulah kontribusi kami dari WKR yang bisa sebagai LSM bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat, kepada pemerintah baik daerah maupun pusat. Terima kasih. Saudara-saudara, WKR telah menginput data secara lelang secara elektronik ini sejak 2016 sampai sekarang. Dengan demikian, maka LSM selaku lembaga kontrol publik tidak asal bicara atau retorika. Semua harus berdasarkan data. Saya, Budi WKR, salam demokrasi tanpa korupsi, serta salam kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.